Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Yosua 8 ayat 1 sampai 29. Ini bercerita tentang kota Ai yang dibinasakan. Setelah kemarin kita lihat karena dosa maka orang Israel gagal merebut Ai, padahal Ai itu kota kecil, jauh lebih kecil daripada Yeriko yang sudah direbut. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Jadi ceritanya itu setelah dosa itu ditangani, Israel dibersihkan dari dosa. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, "Jangan takut, jangan tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya." Dan seterusnya dan seterusnya. Pada sebelumnya Yosua maju tapi terus tidak berhasil, dan Yosua kaget karena sebagai jenderal dia mengerti sebesar Yeriko saja bisa ditumpas. Kenapa sekecil Ai tidak bisa? Dan kemudian Tuhan menunjukkan bahwa ada dosa di dalam umat Israel. Dan ketika dosa itu sudah dibereskan, maka Tuhan berfirman, "Kamu jangan takut, kamu jangan tawar hati." Kita ingat bagian pertama sekali dari cerita Yosua di Yosua 1, 3 kali Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati." Dan ini Tuhan mengatakan lagi. Ini bisa jadi karena Yosua ketika melihat kekalahan, melihat kegagalan Israel di kota Ai karena dosa, maka Yosua punya potensi untuk down, tawar hati, ya kan? Sehingga Tuhan berfirman kepadanya, menguatkannya agar dia itu tidak takut dan tidak tawar hati. Ini jenderal yang memang perlu dikuatkan hatinya. Dan benar saja, cerita ini menunjukkan bahwa Yosua kemudian menyusun strategi yang pada akhirnya bisa membuat kota Ai ini ditaklukkan. Bahkan seluruh kota itu dihabisi sampai habis gitu. Dan secara militer ini adalah sebuah kesuksesan yang besar. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Israel masuk ke tanah perjanjian merebut kota Ai ini setelah mereka merebut Yeriko adalah ketika umat Tuhan berhubungan dengan dosa, maka ada potensi di mana umat Tuhan akan gagal gitu. Karena dosa cenderung membuat orang untuk tidak berhasil. Dosa cenderung membuat orang untuk gagal. Potensinya besar, tetapi kemudian gagal karena dosa. Tetapi ketika dosa ditangani, maka Tuhan akan menguatkan. Sama seperti Tuhan menguatkan pemimpin Israel yaitu Yosua supaya memimpin seluruh pasukan Israel merebut kota Ai. Demikian pelajarannya bagi kita adalah ketika kita ini membereskan dosa kita, ketika kita ini datang pada Tuhan, menyerahkan diri kita, memohon pengampunan, memohon pemulihan dari Tuhan, maka firman Tuhan akan menguatkan kita. Firman Tuhan akan mendorong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga firman Tuhan, roh Tuhan yang menjadi kekuatan kita, itu akan membuat kita berhasil. Akan mendorong kita, mengajar kita strategi-strategi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kemudian mendampingi, menyertai kita, menguatkan hati kita supaya kita tidak takut, tidak tawar hati, melainkan percaya, maju, untuk kemudian kita dapat berhasil di dalam melakukan seluruh kehendak Tuhan. Jadi mari bagi Anda yang tawar hati karena hidup Anda atau hidup orang-orang yang Anda kasihi
di masa lalu atau bahkan belum terlalu lama ini berhubungan dengan dosa, bahkan digagalkan, dihancurkan oleh dosa kehidupannya, maka pelajaran Israel merebut kota Ai ini bisa juga menjadi kekuatan, pelajaran, kekuatan, dorongan, motivasi bagi kita. Karena Tuhan tidak berubah. Ketika dosa ditangani, ketika Tuhan memulihkan, maka Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan strategi, memberikan hikmat, sehingga kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam ketekunan, di dalam hikmat, di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga sama seperti Yosua memimpin seluruh Israel merebut kota Ai, demikian kita pun di dalam pimpinan Tuhan, di dalam hal-hal yang Tuhan berikan pada kita, kita boleh berhasil karena tidak lagi takut, tidak lagi tawar hati, dan tidak lagi hidup di dalam kubangan dosa, melainkan hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa pertobatan yang kita lakukan bukan pertobatan yang sia-sia, tetapi pertobatan yang mendatangkan berkat untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita kasihi. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat membereskan dosa-dosa kami, untuk dapat melangkah maju bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam melakukan semua itu kami berhasil memuliakan Tuhan, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kami kasihi, dan keberhasilan-keberhasilan kami memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.